hijrah, ada orang kafir namanya Wahsy, namanya Musailamah Al-Kadzab, mengaku sebagai nabi. Bahkan dia buat ayat Al-Quran sendiri. Kita kan di Quran ada surah namanya Al-Fil. Tahu ya surah Al-Fil, adik-adik? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datang dia buat ayat sendiri, buat surah sendiri, surahnya surah Fil juga. Tapi ayatnya agak nyeleneh. Dibuatnya Al-Fil anfuhu tawil, gajah hidungnya panjang. Kan pau nih ayatnya kayak gini. Dia sok-sok mau buat ayat sendiri. Nah, Wahsy mendengar ada orang mengaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya terjadilah perang Yamamah. Pada saat perang Yamamah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ada dalam pikiran Wahsy ini hanya satu, aku harus membunuh Musailamah dengan tombakku ini. Kalau dulu tombakku ini membunuh orang terbaik, hari ini tombakku harus membunuh orang terburuk. Berangkatlah perang Yamamah. Yang lain sibuk berperang, dia kerjanya cuma meratii si Musailamah aja. Dia cari sela, kapan dapat selanya ini. Udah dapat sela, dilemparkannya tombak, tepat berada di dadahnya Musailamah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Babu Salam, yang terhormat hadir di tengah-tengah kita Ketua FKSMM Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hendro SPDI, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, orang-orang tua saya, dan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, adik-adik sekalian. Coba Ustadz minta tolong adik-adik, itu yang baju kuning, dipelintir pula kepalanya. Jangan dikeplak, mau dikeplak pula. Nah, adik-adik semuanya ngadep ke Ustadz. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang cerita-cerita. Nanti setelah ceramah akan ada kuis. Ustadz berikan pertanyaan kepada adik-adik, yang bisa jawab dapat hadiah. Ini hadiahnya dari Ustadz apa dari panitia nih? Nah, panitia. Ustadz udah berdebar juga ini. Wah, awak suruh menyiapkan hadiah. Ya, nanti teknisnya Ustadz kasih pertanyaan, angkat tangan, Ustadz tunjuk orangnya, baru dia boleh jawab. Cuman yang Ustadz kasih jawab hanya yang tertib selama Ustadz ceramah. Jadi nanti seandainya dia angkat tangan, tapi Ustadz perhatiin selama ceramah ribut. Nah, dia nggak Ustadz tunjuk, nggak Ustadz kasih jawab. Paham? 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 Jangan ada yang main-main. Nanti yang ribut Ustadz geliti sampai meninggal. Udah, jangan ada yang main-main. Bapak Ibu, kalau biasanya protokol itu bilang acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sengaja kita undang. Nah, malam ini Ustadznya nggak sengaja diundang. Seyogianya yang mengisi acara Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf atau yang biasa dikenal Ustadz Rahul. Nah, malam ini Bapak Ibu jamaah, inilah hasil kerjasama Rahul sama Anjeli.
Jadi FKSMM kita udah ketemu 3 kali sama ini. Yang kedua tadi subuh, ini ketemu lagi. Tapi saya memang belum ada kenalan gitu bahwa saya ini anaknya Ustadz Rahul. Kami 4 bersaudara Bapak Ibu, saya nomor 1. Ini kenalan singkat aja. Saya usia sebetulnya masih terlalu muda untuk dipanggil Pak Ustadz. Saya ini umur masih 27 tahun. Jadi ibu manggilnya jangan Pak Ustadz, panggil aja Nak Ustadz. Karena ini masih anak. Tapi alhamdulillah walaupun saya masih muda, jodoh saya udah sampai. Saya udah berumah tangga 3 tahun. Ya ibu nggak usah kecewa kali lah mukanya. Kok kayaknya ibu terus rencana mau jadikan mantu gitu kan. Kok terus ibu merengut ngono, ojo. Alhamdulillah saya diberikan seorang anak sementara ini berusia 1 tahun, hampir 1 tahun lah, perempuan. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya sekarang tinggal di Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Tahu Ibu tempatnya itu? Nah itu arah ke Bukit Lawang, tapi dari situ ke Bukit Lawang sekitar 1,5 jam lagi. Nah, ini sekedar perkenalan singkat saja. Mudah-mudahan silaturahmi kita panjang. Ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan kita masih di awal tahun ya. Semalam anak-anak lajang, mana anak lajangnya ini ya? Anak-anak remaja, remaji, ada nggak yang ikut ngerayain malam tahun baru? Masang-masang kembang api, keluyuran, boncengan, cowok cewek bukan muhrim. Coba angkat tangan. Ada? Yang ngaku cair. Alhamdulillah kalau nggak ada. Karena kalau ada di antara kita yang pada malam tahun baru kemarin ikut memeriahkan malam tahun baru sebagaimana orang-orang kafir memeriahkannya, dengan kembang-kembang api, dengan meramaikan tempat-tempat seperti Lapangan Merdeka dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya kemarin ditutup tempat-tempat seperti itu dengan alasan corona. Tapi bagi kita yang memeriahkannya, kecuali dengan kegiatan keagamaan, kan banyak juga tabligh akbar kemarin Ustaz ya, malam tahun baru. Tabligh akbar pun tak boleh kita buat tabligh akbar malam tahun baru dalam rangka memperingati malam tahun baru. Yang boleh itu kita buat tabligh akbar kebetulan bertepatan pada malam tahun baru. Kalau niatnya buat tabligh akbar untuk memperingati malam tahun baru, tak boleh. Karena peringatan malam tahun baru itu hari besar mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, makanya yang kemarin ikut memeriahkan dengan cara seperti mereka, itu banyak-banyak bertobat. Sholat tobat, minta ampun sama Allah. Karena Bapak Ibu jamaah, peringatan tahun baru itu masih bagian dari perayaan hari Natal. Ingat nggak lagunya? Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Jadi tahun baru itu masih termasuk rangkaian dari perayaan Natal. Jadi dengan kita memeriahkan tahun baru Masehi, secara tidak langsung kita juga sudah ikut memeriahkan hari Natal. Maka alhamdulillah kalau di antara anak-anak remaja di sini nggak ada yang ikut-ikutan. Saya Ustadz hari ini full kegiatan di Sunggal semua Ustadz. Tuh datang nek surip tuh. Nek surip ya nek? Bukan. Oh mampus, salah orang aku. Jadi gini, tadi siang saya mengisi acara arisan juga di Sunggal ini, di Gang Ikhlas. Gang Ikhlas, masuk ke kanan, nenek mirip pula sama tuan rumahnya. Namanya Nek Surip. Salah orang aku, gue pikir nih nenek yang tadi. Karena aku kasih tahu malam aku ngisi di sini, oh datang nenek ini. Rupanya salah orang, ini malunya aku nek. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita di awal tahun ini, meskipun tahun baru Masehi ini bukan tahunnya kita,
bukan kalender kita. Tapi nggak bisa kita pungkiri, selama ini kita hidup menggunakan tahun baru Masehi, menggunakan kalender Masehi. Betul nggak Pak? Bapak libur masuk kerja, itu panduannya kalender Masehi. Anak-anak juga libur sekolahnya, panduannya kalender Masehi. Jadi nggak ada salahnya juga. Walaupun tahun baru Masehi, kita tetap melakukan muhasabah. Kita tetap melakukan perbaikan diri. Karena orang yang semakin baik dari hari ke hari, kata Nabi, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi walaupun momentumnya tahun baru Masehi, nggak ada masalah, kita muhasabah. Kita ingat dosa-dosa yang lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Itu yang baju kuning dari tadi merengkel kali lah ini. Ustadz Setrap mau, yuk sini maju ke depan. Ustadz berdirikan sampai siap ceramah, mau? Mau dah, ini kartu kuning ya. Peringatan terakhir, sekali lagi ribut, Ustadz panggil betul. Nah baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya tahun baru ini nggak muluk-muluk harapan saya. Yang pertama harapan saya, mudah-mudahan isu corona secepatnya Allah angkat dari negara kita ini. Dan kalau bisa Allah angkat dari bumi ini. Karena corona ini udah ampun kali kita Pak Bu. Banyak kali dampaknya, merambat kemana-mana. Ekonomi kena dampak. Banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya gara-gara corona. Betul Bu? Banyak usaha orang bangkrut gara-gara corona. Saya punya travel umroh. Ratusan jamaah umroh tertunda keberangkatannya gara-gara corona. Kemarin sempat ada titik terang udah mau dibuka. Rupanya datang pula lagi katanya corona jenis baru, COVID 2020. Semalam kan COVID-19, ini COVID-20. Banyakan tingkah COVID ini. Entah apa ya, 19, 20, 21, entah sampai berapa kita nggak ngerti. Banyak usaha orang tumpur gara-gara corona ini. Jangankan pengusaha, ustadz-ustadz aja bangkrut dibantai corona. Kemarin kan corona mulai bulan 3 itu. Baru masuk Isra Mi'raj. Saya kebetulan waktu itu udah terima jadwal Isra Mi'raj sebulan penuh Bu. Datang corona ini batal semua jadwal, tumpur ustadz-ustadz. Tapi masa corona ini usaha yang sukses kan cuma 3 Pak. Yang pertama tukang masker. Yang kedua tukang hand sanitizer. Tahu kalian hand sanitizer? Tahu lah, nggak usah katruk kali. Hand sanitizer, cuci-cuci tangan itu. Yang ketiga, nih mama-mama paling tahu nih. Yang ketiga, yang laris masa corona ini, tukang bunga. Gara-gara corona ini Pak, mama-mama nggak tahu mau ngapain di rumah. Terakhir orang ini gila melihara bunga. Udah itu nama bunga makin aneh-aneh. Ada janda bolong. Ada cat tumpah, ada batik Soeharto, ada tengkorak. Yang sedepnya Pak, ada bunga namanya lidah mertua. Ada kan Bu? Ada. Tahu Ibu, gara-gara corona ini, aku asik ngawani mamaku aja belusuan ke sawit-sawit goleki lompong. Luar biasa dampaknya. Apalagi yang kena dampak pendidikan. Gara-gara corona, anak-anak nggak bisa pergi ke sekolah, betul nggak? Belajarnya dari rumah, namanya daring, dalam jaringan, belajar online. Dan kalau ibu nonton berita, belajar online ini udah banyak memakan korban. Kalau bapak tonton di berita, ada siswa-siswi bunuh diri gara-gara stres menghadapi belajar online. Ibu nonton nggak beritanya itu? Nggak tahu kan? Orang ibu tontonannya ku menangis. Dari jam 4 sampai jam 10 malam, 3 episode satu hari. Aku pun selama corona tontonanku ya itu aja Pak. Sampai apa laku ceritanya. Pertama kan orang itu nikah Bu. Awalnya orang ini miskin. Tapi karena suaminya doakan terus, akhirnya jadi istrinya doakan, akhirnya jadi orang kaya. Udah kaya, datang pelakor. Digodalah suaminya ini ya kan. Terakhir dia selingkuh, poligami, terzolimilah istri pertama ini. Udah terzolimi biasanya istri kedua sama suaminya ini kena azab.
Biasanya kecelakaan. Nah, udah kecelakaan, datanglah polisi. Yang polisinya asik wawa itu aja orangnya. Ya kan? Nah, dibawalah ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun itu-itu aja ya kan Pak? Nggak pindah-pindah. Nah, udah cacat suaminya, ditinggal dia sama istri keduanya. Istri pertamanya juga yang setia dampingi dia. Terakhir dia sadar, dia tobat, balik ke istri pertama, tamat. Sekarang kalau udah tamat, di taman, ada perempuan pakai baju putih semua, ada lampu-lampunya, dia ngomong, begitulah rumah tangga. Tahu aku. Ibu nonton berita, udah banyak siswa-siswi bunuh diri gara-gara stres ngadepi belajar online. Kenapa bisa sampai bunuh diri Ustaz? Kenapa kok bisa sampai stres? Karena belajar online ini nggak bisa pukul rata. Nggak semua anak sanggup belajar online, betul? Gara-gara belajar online, tugas di rumah menumpuk. Itu yang buat stres. Dan nggak semua orang tua sanggup memberi fasilitas anaknya untuk belajar online. Nggak semua orang tua bisa belikan anaknya Android, betul nggak? Adapun Androidnya nggak semua orang tua sanggup belikan anaknya paket. Udah itu Pak, Bu, masalah jaringan. Kalau kita yang tinggal di kota-kota masih enak. Belajar online mau pakai kartu apa aja, insya Allah sinyalnya paten. Kalian mau pakai Telkomsel, Axis, XL, Teri, Dencis, Tongkol, ada jaringannya. Tapi tengok di berita, anak-anak yang tinggal di pegunungan, di pelosok, mereka rela naik turun bukit demi dapat sinyal supaya bisa belajar online. Makanya dampaknya luar biasa, pendidikan kena dampak. Maka kita berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu harapan kita. Bu, kemarin awal-awal corona sempat kita dilarang salam-salaman, betul nggak? Sempat sebagian masjid siap doa, nggak ada salam-salaman, langsung bubar. Karena nggak boleh bersentuhan. Bapak Ibu jamaah, sekarang saya bilang, 10 bulan lebih kita nggak boleh salaman, ruginya luar biasa. Kata Nabi, tasafahu yadhabil ghillu, bersalaman itu menggugurkan dosa-dosa. 10 bulan kita nggak boleh salaman, berapa banyak kesempatan menggugurkan dosa yang kita lewatkan. Makanya dampaknya luar biasa kali, untuk ibadah pun berdampak. Kemarin di mana-mana sejadah digulungi, ya kan Pak? Ya alhamdulillah udah terbentang. Masih ada juga masjid yang belum berani bentang sejadah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu harapan kita yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah, dengan berpindahnya tahun, bertambahnya tahun, berarti usia kita juga bertambah. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin buruk juga perbuatannya. Nah, makanya tambah usia semakin baik. Kan kata Nabi, umur umatku tak jauh dari umurku. Baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Itu waktu singkat kali Bu, nggak terasa. Dan ajal itu nggak pandang umur, nggak harus tua dulu baru muda, ya kan? Nggak harus juga sehat dulu, sakit dulu baru sehat. Banyak juga orang sehat meninggal duluan dibanding yang sakit. Banyak juga yang muda meninggal duluan daripada yang tua. Waktu itu Bapak Ibu ada jamaah umroh saya, subhanallah. Pulang dari tanah suci, kelang sebulan, dia sholat di masjid dekat rumahnya jadi imam. Waktu sujud nggak bangkit lagi. Sujud nggak bangkit-bangkit. Ya jamaah ya tengok-tengokan lah waktu itu.
Nggak bangkit-bangkit. Terakhir diperiksa, wafat dalam keadaan sujud mengimami orang sholat. Siapa yang nggak kepengen meninggal dalam keadaan ibadah? Waktu itu saya tengok di YouTube, ada kiai di Jawa. Lagi ceramah di sofa gini, bla 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 bla, blek, ninggal. Maka aku rodo wedi ke ceramah jagong Ustaz. Kiai itu ninggal ceramah duduk. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ajal nih kapan aja bisa datang. Tapi ajal itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Orang bodoh kalau takut mati, karena setakut-takutnya kita mati, toh kita pasti akan mati. Maka mati itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kita boleh takut mati. Takut kalau matinya dalam keadaan fasik. Cemana orang mati fasik? Mati dalam keadaan tetap beriman, tapi sayang dia mati dalam keadaan berdosa. Dia mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Lagi di warung, banting kartu, kiu-kiu, blek, ninggal. Mati dalam keadaan maksiat. Berzina, gencet, ninggal, nggak bisa dilepaskan. Mati dalam keadaan maksiat. Aibnya dunia akhirat. Lagi begal, kedapatan polisi ditembak mati dalam keadaan maksiat. Itu mati fasik. Tapi ada yang lebih parah. Kalau mati fasik ini dia mati dalam keadaan beriman, tapi dalam keadaan sedang bermaksiat. Orang yang mati seperti ini, dia tetap dijamin masuk ke dalam surga, walaupun dia harus dilondri dulu di neraka. Karena dia ada dosa. Dibersihkan dulu di neraka. Udah babak belur dia, baru dibersihkan di sungai dekat pintu surga. Udah cantik lagi, usianya balik jadi muda lagi, jadi usia 30-an kata Nabi nanti orang di surga, nggak ada orang tua, maka dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang kedua, ada mati yang lebih parah. Selain mati fasik, ada namanya mati kafir. Mati kafir ini naudzubillah, mati dalam keadaan gugur rukun imannya. Baik semuanya maupun salah satunya. Salah satu aja dari rukun iman yang 6 gugur, maka kita kafir. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Satu aja gugur dari yang 6 ini, maka kita kafir. Mati dalam keadaan itu, kita mati dalam keadaan kafir. Khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nggak ada cerita mencium baunya surga. Makanya jaga akidah nih, jaga iman. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Dan penentuannya itu waktu matinya. Jadi bapak yang hari ini rajin ke masjid, jangan sombong dulu. Jangan menganggap remeh orang yang ahli maksiat. Kau udah pasti neraka kau, aku insya Allah surga. Belum tentu. Yang menentukan matinya. Ada orang rajin ibadah, menjelang wafat, murtad dia, keluar dari agama Islam, matinya dalam keadaan kafir. Ada orang tukang zina, tukang mabuk, tukang judi. Bahkan hari ini mungkin dia orang kafir, sebelum wafat dia dapat hidayah, masuk Islam, wafatnya dalam keadaan beriman. Maka kita mati ini boleh takut mati fasik, takut mati kafir. Yang kita harapkan mati husnul khotimah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mati itu memang sakit. Sakit kali. Dalam satu riwayat kan dikatakan, Nabi Isa salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Dan salah seorang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa adalah Sam bin Nuh. Sam, anaknya Nabi Nuh. Ketika dibangkitkan, Nabi Isa nanya, Sam, bagaimana rasa sakit mati? Sam menjawab, aku sudah mati ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini rasa sakit mati belum hilang dari tubuhku. Sakit mati itu, tapi bisa diringankan rasa sakitnya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maka tujuan kita untuk mempersiapkan kematian. Tak perlu takut mati, yang penting dipersiapkan. Nah maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan sisa umur yang ada dengan sebaik-baiknya. Saya ada sebuah analogi. Saya ada sebuah perumpamaan.
Ini tolong fokus, perhatikan baik-baik. Nanti dari perumpamaan itu kita ambil pelajaran, lalu kita nilai diri kita masing-masing, kita termasuk yang mana. Paham? Ibu paham? Nah, Ustadz butuh bantuan 3 orang anak-anak. Ustadz tunjuk ya, harus mau. Ya, ini bantu Ustadz ceramah, kalian dapat pahala. Ustadz tunjuk, Spiderman, maju. Spiderman nih, yuk nak sini. Ustadz minta tolong sini. Ya, Spiderman. Ngadep sana, ngadep sana. Nah, jangan dikeluarkan jaringnya ya. Nah, yang kedua, nih yang baju ungu. Yuk maju. Nah, di sini coba, di sini. Nah, Ustaz biar berdiri. Sini nak, sini nak. Sini. Nah, sini. Adik sini. Nah, satu lagi. Ustadz minta yang baju kuning. Yuk, ini. Apa? Bukan mau dihukum ini. Ojo ndablek tenan gue. Dah, sini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Nanti kita ambil pelajaran, lalu kita nilai diri kita termasuk yang mana. Bapak Ibu jamaah, sekarang anggaplah saya ini adalah seorang komandan angkatan laut. Nggak usah ngenyek. Ustadz tahu, Ustadz nggak cocok jadi komandan. Mana ada komandan pendek ya kan Ustadz? Ngececeknya aja. Anggaplah saya ini komandan angkatan laut. Saya punya 3 orang prajurit penyelam. Nah, inilah orang nih. Nah, ini prajurit penyelam. Ceritanya kami ini sedang berada di tengah laut, di atas kapal, dan mereka ini akan saya kasih tugas menyelam ke dasar laut. Tujuannya untuk mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Jadi nanti yang dapat mutiara paling banyak akan saya kasih bonus, akan saya kasih naik jabatan, dan akan saya kasih ya pujian-pujian lah. Sementara yang dapat mutiara paling sedikit, bisa jadi saya marahi, saya bentak-bentak, saya hukum, bahkan bisa saja saya pecat sebagai prajurit saya. Paham ya? Nah, sebelum mereka menyelam, mereka ini saya kasih peralatan. Nyelam kan nggak bisa tangan kosong. Ada alat-alatnya. Mereka saya kasih alat. Masing-masing mereka saya kasih tabung. Tabung apa? Kok tabung gas? Kok mau masak dalam laut? Dada aja. Nggak gadek weh. Tabung oksigen. Nah ya. Masing-masing saya kasih tabung oksigen yang jatahnya untuk bernapas dalam air cukup setengah jam. Masing-masing ini dapat tabung oksigen yang cukup dipakai bernapas dalam air selama setengah jam, 30 menit. Dah, saya kasih tabung oksigen, saya kasih mereka baju renang, saya kasih mereka kacamata renang, saya kasih mereka saya kasih mereka sepatu kata. Tahu sepatu kata? Tahu kan, yang depannya panjang. Nah, itu untuk nyelam. Jangan kalian pakai sekolah. Kayak orang gila kalian. Sepatu kata. Kemudian mereka saya kasih alat 2 kantong. Apa guna 2 kantong ini? Untuk naruh mutiaranya. Nah, udah paham kan? Nah, udah lengkap nih semua fasilitas. Peralatannya udah lengkap. Sekarang Ustadz perintahkan prajurit pertama untuk nyelam duluan. Ini siapa namanya? Hah? Dapan. Nah, Dapan, ngadep ke komandan. Siap menyelam? Siap, gitu. Siap. Siap menyelam? Siap. Oh, laksanakan. Duduk. Ceritanya nyelamlah dia ini. Nah, dah. Nyelamlah dia kan.
Perhatikan. Di kedalaman 15 meter, dia melihat keindahan pemandangan dalam laut yang luar biasa indahnya. Berbagai macam jenis ikan dia tengok, cantik kali. Ada terumbu karang pun indahnya luar biasa. Tapi si Dafan ini, dia nggak open sama keindahan itu. Dia nggak peduli mau cemana pun cantiknya, dia tetap fokus. Aku kan turun, nyelam, disuruh nyari mutiara. Biar aja pemandangan itu. Dia terus fokus nyelam. Dari permukaan laut sampai ke dasar laut membutuhkan waktu 5 menit. Nanti dari dasar mau naik ke permukaan juga butuh waktu 5 menit. Jadi sisa waktu untuk nyari mutiara berapa menit? 20 menit. 20 menit tadi dipakainya ngumpulkan mutiara. Udah, karena waktunya panjang 20 menit, penuhlah 2 kantong yang saya kasih. Sisa 5 menit naik dia ke permukaan. Naik. Belum naik. Nah, lapor sini ngadep komandan. Lapor komandan bilang. Ya. Udah kira manis aja lah. Mana mutiaranya? Mana? Kasih ke Ustaz. Nah udah, ece-ecenya udah dikasih lah. Wah mantap. Wah penuh 2 kantong. Mantap kamu. Kamu akan naik pangkat. Dafan kamu akan saya kasih bonus. Selamat. Wah, hadap sana dulu. Saya perintahkan prajurit kedua. Siapa namanya? Fatlan. Siap Fatlan? Siap. Siap, mantap. Laksanakan. Kau gak usah. Latah kali. Nah, nyelemlah si Fatlan. Di kedalaman 15 meter juga, Fatlan nengok keindahan yang sama yang ditengok juga tadi sama si Dafan. Ikannya sama cantiknya, terumbu karangnya ya sama cantiknya. Tapi Pak, si Fatlan ini agak kurang kerjaan. Dikejar-kejarnya ikannya, main-main dia sama ikan, digeliti-gelitinya ikannya tuh. Udah itu dia bawa handphone. Kan sekarang kalau nyelam bisa bawa handphone kan, dibungkus plastik namanya waterproof. Nah, handphonenya dibawanya di waterproof, dia di bawah laut selfie-selfie, dia update status dulu dia. Nah, terakhir waktu dia sadar, aku kan disuruh nyari mutiara. Waktu sadar, sisa waktunya tinggal 15 menit. Nanti dia butuh waktu untuk naik 5 menit. Jadi sisa waktu untuk nyari mutiara tinggal 10 menit. Karena cuma 10 menit kutipinya mutiara. Yang penuh cuma 1 kantong. 1 kantong lagi kosong. Akhirnya dia pun naik lah. Naik. Belum. Lapor komandan. Mana? Mana 1 kantong lagi? Habis pula. Waktunya habis. Nah ya, udah, kerjamu biasa-biasa aja, nggak paten-paten kali. Dah, nggak naik pangkat, biasa aja. Kok awak enggak? Ini siapa namanya? Hah? Siapa? Ari, tengok, hadap komandan. Hadap komandan. Siap. Itu disleting dulu. Dah, Ustaz Ari bantui Ustaz ya. Ya, Ustaz kan nggak marah-marah, bantui Ustaz. Siap? Siap. Laksanakan. Duduk. Duduk aja duduk. Dah. Nyelemlah dia, garuk-garuk dari kepalanya digarukinya dalam laut ya kan. Dalam laut gatel kepalanya. Dah, di kedalaman yang sama, di kedalaman 15 meter, dia nampak pemandangan yang sama juga.
Ikannya sama, terumbu karangnya sama. Tapi si Ari ini lebih parah. Ini ceceknya aja nak ya. Lebih parah. Entah ngapain aja dia main-main sama ikan itu. Nyari warung dia dalam laut itu. Entah ngapain lah pokoknya. Kurang kerjaan. Sehingga waktu dia sadar, aku kan disuruh nyari mutiara. Sisa waktunya tinggal 5 menit. Kalau dipaksanya nyari mutiara, dia bisa mati. Karena 5 menit itu cuma cukup untuk naik ke permukaan. Mau nggak mau dia naiklah ke atas dengan tangan kosong. Naik. Belum. Lapor komandan bilang. Udah anggaplah itu lapor. Mana mutiaranya? Udah nggak ada. Saya marahi loh. Kok bisa nggak ada mutiaranya? Kamu nggak beres. Kamu saya hukum. Kamu saya pecat sebagai prajurit saya. Dah, ini semua udah paham ya alur cerita. Udah hatimu lah. Dah, duduk dulu. Nah, ini bantu Ustadz ceramah dapat pahala. Udah paham alur ceritanya tadi Bapak Ibu ya. Sekarang kita ambil pelajaran, lalu kita nilai diri kita masing-masing. Perhatikan, kita semua ini Bapak Ibu adalah prajurit. Kita di dunia ini semua kita prajurit. Kita punya komandan. Siapa komandan kita? Allah. Allah itu nyuruh kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Apa mutiaranya itu Ustaz? Segala amal soleh, baik ibadah maupun muamalah, semuanya itu mutiara yang harus kita kumpulkan. Kalau ibadah, disitulah sholat, puasa, haji. Nah itu ibadah. Kalau muamalah, berbakti sama suami, berbakti sama orang tua, baik sama tetangga, rajin sedekah, nah itu semua muamalah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita disuruh ngumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Tapi Allah nyuruh kita ngumpulkan mutiara, tidak tangan kosong. Allah kasih kita peralatan. Bahkan peralatan kita lebih lengkap. Apa aja peralatan yang Allah kasih? Tadi orang ini dikasih oksigen. Kita dikasih umur. Umur sama macam oksigen tadi. Terbatas masanya. Terbatas jatahnya. Umur gitu juga. Selain umur, kita dikasih fasilitas apa? Kalau tadi mereka ini dikasih kacamata renang, baju renang, sepatu kata, kantong, maka kita dikasih mata, tangan, mulut, kaki, harta. Itu semua alat yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Ustaz, itu konsumsinya belum mau dibagi kan Ustaz? Nah, saya minta tolong jangan dibagi pas ceramah. Nah, udah. Itulah alat-alat yang Allah kasih. Sementara kalau tadi orang ini di dalam laut ada godaannya. Godaannya itu tadi ikan cantik-cantik, terumbu karang. Kita juga di dunia ini nggak kalah banyak godaannya. Handphone, ya kan? Warnet, rental PS, apalagi keyboard. Habis itu TV. Mall, bioskop, ini semua godaan-godaan yang bisa membuat kita lalai, yang bisa membuat kita lupa bahwa kita disuruh mengumpulkan mutiara. Nah, sekarang kita nilai diri kita masing-masing. Kira-kira di antara kita, siapa yang macam prajurit pertama, siapa yang macam prajurit kedua, siapa yang macam prajurit ketiga. Alhamdulillah kalau diantara kita ada yang macam si Dafan, macam prajurit pertama, yang dari awal sampai dia mati nanti, dari awal dia bisa membedakan mana benar mana salah, dari awal dibebankan hukum kepadanya, sampai dia mati nanti, gak ada kerjanya kecuali mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Tapi kurasa ini jarang. Ini yang bisa cuma Nabi sama Rasul, maksum, nggak ada dosa sama sekali. Kalau kita rata-rata ini macam prajurit kedua, macam Fatlan kita rata-rata. Separuh oksigen kita pakai untuk menikmati keindahan dunia, sisanya baru kita pakai nyari mutiara. Itu pun syukur-syukur kalau sadarnya sampai mati.
Karena iman ini kan yazid wa yangkus, naik turun, bertambah berkurang. Syukur-syukur kalau sadarnya tuh sampai mati. Kebanyakan kita dapat hidayah, tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi. Istiqomah nih yang payah. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita macam si Ari. Ngece-ngece aja nak ya. Jangan sampai kita macam prajurit ketiga yang dari awal dia mengerti mana benar mana salah, dari awal dia bisa membedakan mana hak mana batil, dari awal dibebankan hukum kepadanya sampai dia mati, gak ada kerjanya kecuali menikmati keindahan dunia. Nanti dia kembali kepada Allah tanpa bawa mutiara sama sekali. Apa yang Allah lakukan kepadanya, maka Allah akan murka, maka Allah akan marah, maka seburuk-buruk hukuman Allah keluarkan dia dari hambanya. Kalau udah kita dikeluarkan dari rombongan hambanya Allah, itu seburuk-buruk hukuman. Karena sebutan Allah, ya ibadi, wahai hambaku, itu sebutan yang paling indah untuk kita. Kalau udah kita keluar dari status hambanya Allah, itu seburuk-buruknya status. Berarti kita sudah tergolong kafir. Nah, maka mari kita manfaatkan sisa waktu yang ada, sisa oksigen yang ada, untuk mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Tahun baru ini harus lebih baik dari yang udah-udah. Dah, selanjutnya Ustaz mau kasih kisah. Perhatikan baik-baik. Dulu ada sahabat Nabi, namanya Wahsy bin Harb. Perhatikan, nanti ada pertanyaan. Ada sahabat Nabi, namanya Wahsy bin Harb. Siapa namanya? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini Bapak Ibu jamaah, dulunya waktu perang Uhud, dia ini musuhnya Rasulullah. Dia ini musuhnya umat Islam. Dia berada di barisan orang-orang kafir. Bahkan dia ini adalah seorang ahli tombak. Dan dialah yang membunuh paman kesayangan Nabi, Sayyidina Hamzah, pada saat perang Uhud. Dilemparkannya tombak tepat mengenai dadanya Hamzah. Lalu Hamzah gugur di perang Uhud. Dan yang lebih kejamnya lagi, ada bosnya si Wahsy, majikannya si Wahsy, namanya Hindun. Hindun ini dendam kali sama Hamzah. Karena waktu perang Badar, Hamzah ini membunuh keluarga-keluarganya Hindun. Maka setelah Hamzah mati di perang Uhud, wafat di perang Uhud, maka saking jengkelnya si Hindun, dibedahnya dada si Hamzah, lalu jantungnya dikunyah sama Hindun. Saking jengkelnya dia. Udah, karena berhasil Wahsy membunuh Hamzah, maka dia yang awalnya budak akhirnya dibebaskan dari perbudakan oleh majikannya. Nah lalu Bapak Ibu, ternyata setelah dia bebas dari perbudakan, perlakuan orang-orang kafir kepadanya tetap sama, tetap dianggap remeh walaupun udah bebas dari perbudakan. Sementara Bilal bin Rabah yang sudah tinggal di lingkungan Islam, yang dulunya budak, bebas dari perbudakan, dan sudah dianggap orang merdeka, dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Cuman waktu itu Wahsy ini belum ketemu hidayahnya. Wahsy ini baru ketemu hidayahnya pada tahun 8 Hijrah, pada saat Fathu Makkah. 10.000 tentara umat Islam datang ke Mekah, disitulah datang hidayahnya Wahsy. Wahsy mendatangi Rasulullah. Dia bilang, ya Rasul, aku ingin bersyahadat di hadapanmu. Apakah engkau menerima syahadatku? Apa kata Nabi? Aku terima syahadatmu, tapi tolong jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku untuk sementara. Kenapa? Saking masih kecewanya Nabi Muhammad, masih pedihnya perasaan Nabi Muhammad karena paman kesayangannya Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Kuterima syahadatmu, kuterima keislamanmu, tapi tolong sementara ini jangan tunjukkan dulu mukamu di hadapanku. Belum sanggup aku nengok mukamu. Karena menghargai Nabi Muhammad, Wahsy tadi Bapak Ibu gak berani nunjukkan mukanya. Sampai Nabi Muhammad wafat, dia tak pernah nunjukkan mukanya lagi sama Nabi Muhammad. Tapi dia tetap tergolong sahabat, bukan tabi'in. Karena dia pernah ketemu sama Nabi Muhammad, meskipun tidak berhadapan. Apa beda sahabat dengan tabi'in? Kalau sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi dan bertemu langsung dengan Nabi. Kalau tabi'in, orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Misalnya terpisah oleh jarak yang jauh dan lain sebagainya. Udah Bapak Ibu, dia udah masuk Islam.
Nabi udah wafat, udah cinta kali sama Islam. Pada tahun 12 Hijrah, ada orang kafir namanya Wahsy, namanya Musailamah Al-Kadzab, mengaku sebagai nabi. Bahkan dia buat ayat Al-Quran sendiri. Kita kan di Quran ada surah namanya Al-Fil. Tahu ya surah Al-Fil, adik-adik? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datang dia buat ayat sendiri, buat surah sendiri, surahnya surah Fil juga. Tapi ayatnya agak nyeleneh dibuatnya. Al-Fil anfuhu tawil, gajah hidungnya panjang. Kan tahu nih ayatnya kayak gini. Dia sok-sok mau buat ayat sendiri. Nah, Wahsy mendengar ada orang mengaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya terjadilah perang Yamamah. Pada saat perang Yamamah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ada dalam pikiran Wahsy ini hanya satu, aku harus membunuh Musailamah dengan tombakku ini. Kalau dulu tombakku ini membunuh orang terbaik, hari ini tombakku harus membunuh orang terburuk. Berangkatlah perang Yamamah. Yang lain sibuk berperang, dia kerjanya cuma merhatiin si Musailamah aja. Dia cari sela, kapan dapat selanya ini. Udah dapat sela, dilemparkannya tombak. Tepat berada di dadahnya Musailamah, maka Musailamah pun tewas seketika. Lalu dia berteriak, qataltu Musailamah Al-Kadzab, qataltu Musailamah Al-Kadzab, aku telah membunuh Musailamah, aku telah membunuh Musailamah. Lalu dia angkat tangannya. Apa kata dia? Ini poinnya, perhatikan. Dia angkat tangannya, dia bilang, dulu tanganku ini adalah tangan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul karena aku telah membunuh paman kesayangan Nabi Hamzah. Tapi mulai hari ini tanganku adalah tangan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul karena aku telah membunuh orang kafir yang mengaku sebagai Nabi. Ini poin yang mau saya sampaikan. Tahun baru ini, ayo Bapak Ibu, yang dulunya tangan kita ini, mungkin tahun lalu tangan kita ini menjadi tangan yang dibenci oleh Allah karena sering kita gunakan untuk maksiat. Mungkin tangan kita ini pernah kita gunakan untuk menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Tangan kita pakai untuk membelai tubuh wanita yang bukan istri kita. Kita pakai tangan ini untuk berzina. Yang mungkin selama ini tangan ini Bapak pakai untuk mengambil yang bukan haknya Bapak. Atau mungkin selama ini ibu juga menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bapak gunakan tangan ini untuk WhatsAppan sama selingkuhan. Maka tangan itu dibenci oleh Allah. Mulai hari ini, jadikan tangan kita tangan yang dicintai Allah karena kita gunakan untuk bersedekah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuman kadang-kadang ada juga pengemis yang tahu hadis ini, dia pintar. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi dia ngambil duitnya nggak mau gini dia ambilnya. Supaya tangan dia di atas. Ada orang kaya mentalnya mental miskin. Ada orang miskin mentalnya mental kaya. Apa maksudnya Ustadz? Ada orang Pak, hidupnya pas-pasan, tapi dia tetap rajin bersedekah semampunya. Maka ini orang miskin, mentalnya mental orang kaya. Allah suka sama orang seperti ini. Ada orang kaya, mentalnya mental miskin. Kayanya dia, cukupnya makannya, cukupnya biaya hidupnya. Tapi giliran kades bagi sembako, dia nggak dapat, protes. Ini orang kaya, tapi mentalnya mental miskin. Naudzubillah. Kalau dulu tangan kita dibenci Allah, mulai hari ini jadikan tangan kita tangan yang dicintai Allah. Karena kita pakai untuk berzikir. Bu, zikir itu lebih afdol pakai jari langsung daripada pakai tasbih. Pakai jari lebih afdol, sunnah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kadang orang biar dibilang ahli zikir, tasbihnya besar kurang besar. Nanti kelapa direntenginya, gultuk subhanallah, besar kurang besar. Jadikan tangan kita ini tangan yang dicintai oleh Allah. Apalagi Ustaz, mata kita. Dulu mata kita dibenci Allah Pak mungkin. Karena kita sering memandang maksiat. Mungkin kalian anak-anak lajang
pakai mata ini untuk nonton video porno, untuk nonton wanita-wanita seksi yang bukan mahram kalian, yang bukan istri kalian, maka mulai hari ini jadikan mata kita ini mata yang dicintai Allah, karena kita pakai untuk memandang kekuasaan Allah, karena kita pakai untuk melihat ayat-ayat Allah, kita gunakan untuk membaca Quran. Kadang ada orang masih sehat, masih muda, matanya masih sehat, tak mau baca Quran, udah minus matanya, udah kabur-kabur baru baca Quran. Belajar Quran ini pun, Bu, jangan nunggu tua. Ini kalian ini mumpung masih muda, belajar Quran. Karena Ibu pasti tahu, orang tuh semakin tua, otaknya ini semakin lemah. Betul nggak, Bu? Belajar Quran makin tua tuh makin payah. Kuping udah budek, mata udah kabur. Payah ngajarin nenek-nenek ngaji, Pak. Nek, yuk nek, ikutin nek, ikuti nek. Innahu kana tawwaba. Yuk nek, ikuti nek. Innahu kawat tembaga. Kuping dah budek, mata udah kabur. Makanya belajar Quran itu sedini mungkin, dari kecil. Apalagi mulut kita, mungkin selama ini mulut kita mulut yang dibenci Allah, karena kita pakai untuk ghibah, kita pakai untuk fitnah, kita pakai untuk menceritakan keburukan orang lain, kita pakai untuk mencaci maki orang. Mulai hari ini jadikan mulut kita mulut yang dicintai Allah, karena kita pakai untuk mengajak orang kepada kebaikan, kita pakai untuk azan, mulut ini kita pakai untuk baca Quran, mulut ini kita pakai untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita alih fungsikan anggota tubuh kita ini. Kaki kita, selama ini kaki kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat, kita langkahkan ke diskotik, kita langkahkan ke keyboard, kita langkahkan ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Mulai hari ini, jadikan kaki kita kaki yang dicintai Allah, karena kita langkahkan ke masjid, kita langkahkan ke majelis taklim, kita pakai untuk melangkah mencari nafkah untuk istri dan anak, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita perbaiki tahun ini. Apalagi, Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu saya ajak membongkar kebiasaan lama? Kalau kata Iwan Fals, bongkar kebiasaan lama. Mari kita bongkar kebiasaan-kebiasaan kita yang udah lewat, yang buruk. Ayo kita bongkar, kita perbaiki, kita luruskan di tahun yang baru ini. Ibu mau nggak? Bapak mau nggak? Mau? Ayo, beberapa hal saja. Mungkin tidak semua, beberapa hal. Satu, ini sayangnya nggak kumpul FKSMM. Kalau kumpul ini semua masjid, ini penting kali Ustadz. Tapi saya minta tolong coba nanti Ustadz teruskan ke BKM-BKM yang lain. Atau orang tuh suruh nonton aja YouTube-nya. Pertama, ayo masjid-masjid, saya mau ngajak kita semua untuk merubah cara mengucapkan amin pada saat sholat berjamaah. Selama ini, secara umum di Indonesia, kita sholat berjamaah ketika imam membaca waladdallin, kita jawabnya amin. Betul? Betul nggak? Saya mau luruskan, mudah-mudahan bisa diamalkan di seluruh masjid yang ada di wilayah ini. Dan saya terus program ini saya lanjutkan juga ke masjid-masjid yang lain. Yang betul macam mana Ustadz? Kalau itu salah, saya jelaskan. Kata amin itu ada dua mat di situ. A itu namanya dalam ilmu tajwid mat badal. Kata A-nya, A itu mat badal. Panjangnya wajib dua harokat, wajib dua ketukan. Cukup. Nggak boleh lebih dari itu. Cukup. Sementara kata minnya itu dalam ilmu tajwid namanya mat arid lis sukun. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi mau kita buat amin, boleh. Atau amin, boleh. Atau amin, boleh. Yang penting A-nya wajib wajib 2 harokat, wajib 2 ketukan. Yang minnya terserah, mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh. Bapak Ibu,
Ya udah nanti. Terus kemaruk kalian. Nah, Bapak Ibu yang udah pernah berangkat ke tanah suci, atau nanti mudah-mudahan kita diizinkan semua berangkat ke sana, coba nanti perhatikan di sana. Macam mana orang bilang amin? Pasti A-nya pendek. A-nya 2 harokat. Amin. Bahkan di sana minnya pun jarang 6 harokat, paling panjang 4. Waladhdallin. Amin. Itu aja. Jadi coba berawal dari masjid ini, mulai subuh besok kita rubah. Setuju? Setuju? Kita merubah yang selama ini keliru, kita luruskan menjadi yang benar. Sampaikan ke masjid yang lain. Kemudian apa lagi? Masalah surah. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu fatal. Nggak terlalu fatal. Hukumnya hanya sunnah, tapi sering terbalik di tempat kita. Menurut Bapak, selama ini kita di sini sholat subuh dengan sholat maghrib biasanya lebih panjang mana surahnya kalau sholat? Di sini lebih panjang subuh. Jujur Bapak, selama ini lebih panjang subuh apa maghrib? Subuh. Alhamdulillah, berarti udah betul. Soalnya kalau di masjid-masjid yang lain saya perhatikan imamnya lebih banyak panjangan maghrib daripada subuh. Padahal sunnahnya harusnya lebih panjang subuh sama isya. Isya sama subuh itu panjang. Nah sekarang saya tanya, subuh sama sholat Jumat biasanya lebih panjang mana? Sholat Jumat rakaat pertama minimal imam baca sabbihis biasanya, betul nggak? Berarti subuh lebih panjang lagi dari itu. Oh Ar-Rahman, mantep. Berarti masjid ini masalah itu udah paham. Subuh sama isya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Tapi kalau di masjid lain Pak, demi Allah, termasuk di masjid saya, di kampung saya, itu maghribnya yang biasanya panjang, Jumatnya juga biasa panjang, sementara subuh sama isya dipendekkan. Karena orang udah pada ngantuk. Padahal sunnahnya subuh sama isya itu yang lebih dipanjangkan. Nah, ini kekeliruan yang selama ini sering terjadi yang mudah-mudahan bisa kita rubah. Apalagi Ustadz? Saya selama 2 kali ngisi pengajian subuh FKSMM kan jamaahnya laki-laki kebanyakan. Jadi ini mumpung banyak perempuan, nah saya mau bahas perempuan sedikit. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau ingatkan soal kebiasaan ibu dalam menggunakan jilbab. Ya, saya tengok selama ini sih belakangan ini udah mulai banyak perubahan. Orang udah gemar pakai jilbab-jilbab syar'i yang panjang sampai ke bawah, yang tertutup semua bagian tubuhnya. Tapi masih ada juga di antara kawan kita yang khilaf, salah dalam memahami hijab. Dianggapnya hijab itu cuman untuk nutup kepala aja. Padahal hijab itu harusnya untuk menutup seluruh bagian tubuh, terutama menutup bagian dada, karena itu aurat yang fatal. Macam-macam cara orang pakai jilbab kan Bu? Ada yang dililit-lilit gini di lehernya, kecekek kan mampus. Kalau pakai jilbabnya seperti itu, kepalanya memang ketutup, tapi aurat yang lebih fatal terbuka, dada, betul nggak? Bapak coba saya tanya, jawab jujur. Bapak lebih selera nengok kepala apa nengok dada? Jujur Bapak. Pasti kita lebih selera nengok dada daripada kepala, ya kan? Orang kita kalau beli KFC aja lebih mau dada, mana ada orang pesan kepala? Gak ada. Nah makanya pakai hijab, pakai jilbab, jangan salah paham. Kalaupun tak sampai pinggang, minimal tertutup bagian dada. Kadang-kadang ibu-ibu pejabat tuh yang sering gitu. Lilit-lilit di lehernya ya kan Bu? Kepalanya ketutup, dadanya terbuka. Udah itu ingatkan anak-anak gadis ibu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Macam mana mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Berjilbab, tapi baju ketat. Kenapa mencampur adukkan yang baik dengan yang buruk? Kalau berjilbab janganlah pakai baju ketat-ketat. Ini kadang mamak-mamaknya pun gitu. Badan belipet-lipet.
Pakai baju ketat-ketat, nampak polisi tidurnya jengglong-jengglong di sini. Aku kalau jumpa mama-mama gitu, Pak, mau gue panggil, gak gue tarik bajunya, Pak, lemaknya aja gue cubit, dapet itu. Palak kali aku nengoknya. Jangan lagi kemana-mana pakai legging tok. Tahu legging kan Ibu? Legging itu fungsinya daleman Bu, itu ketat kali nepak. Kata Nabi pakai pakaian membentuk tubuh sama halnya dengan telanjang. Hati-hati. Bahkan kalau saya punya bahasa lebih kasar, mohon maaf Pak ya. Ini kalau Ibu tersinggung, syukur. Karena tujuan dakwah bukan biar orang senang, tapi biar orang berubah. Mohon maaf Bu, saya punya istilah lebih kasar untuk legging. Legging itu kalau bahasa saya, sempak panjang. Sebetulnya dia tuh sempak, daleman. Yang betul kan pakai legging di dalam, luarnya pakai rok atau pakai baju terusan. Jadi kalau ada orang belanja, orang keluar rumah pakai legging aja, berarti dia keluyuran pakai sempak aja. Orang gila. Dah, jadi rubah pemahaman anak-anak Ibu dengan cara pakai jilbab yang betul. Selanjutnya, ini mungkin terakhir lah ya, nggak usah banyak-banyak kali kita. Yang terakhir, ini perlu kali kita rubah Pak. Ini mohon maaf, mungkin selama ini sadar nggak sadar kita sering membawa harta yang haram ke rumah kita. Saya mau ngajak bapak-bapak, ini mohon maaf, ini pembahasan agak keras, ini pembahasan agak pedas, ini pembahasan agak sensitif. Kalau bapak tersinggung, alhamdulillah, tobatan nasuha. Ada satu kaidah mengatakan, perhatikan baik-baik. Ada satu kaidah mengatakan, ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram. Jadi sadar nggak sadar, kita kadang-kadang bawa harta haram ke rumah. Bahkan seumur hidup kita bawa uang haram. Segala yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram. Bapak ada yang PNS nggak? Ada yang PNS Pak? Ada yang polisi? Tentara? Kalau ada polisi, tentara, PNS, dulu masuknya, lulusnya, jebolnya dengan cara menyogok, dengan cara menyuap, dengan cara ngasih uang pelicin, maka dia lulus dengan cara yang haram. Dia dapatkan profesinya dengan cara yang haram. Dia dapatkan PNS-nya, polisinya, tentaranya dengan cara yang haram. Maka gaji yang dia terima setiap bulan adalah gaji yang haram. Dia kasih makan anak istrinya uang yang haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap di dalam neraka. Kepala desa, waktu masa pemilihan dia kasih serangan pajar sama warga. Dia dipilih karena ngasih uang kepada warga. Maka gaji yang dia terima setiap bulan adalah uang haram. Dia kasih anak istrinya uang makan uang yang haram. Naudzubillah. Bahkan kajian kita kalau mau lebih ekstrim lagi Bu, kalau mau lebih pedas lagi, ada orang ijazahnya dia dapat dengan cara beli. Dia nggak ada sekolah, tiba-tiba punya ijazah, beli dia menipu semua orang. Maka ketika dia dapat pekerjaan dengan ijazah itu, maka semua gaji yang dia terima adalah uang yang haram. Berat nih pertanggungjawabannya. Jadi Ustadz macam mana Ustadz? Kami terus terang, ada kami yang udah terlanjur gitu nih Ustadz. Enggak pun kami, saudara kami Ustadz. Ada yang udah terlanjur gitu Ustadz. Macam mana caranya Ustadz? Tobat nasuha, apa boleh buat? Minta ampun sama Allah, minta disucikan harta kita, dibersihkan harta kita oleh Allah. Dan kalau kita kenal sama orang yang kita zolimi, walaupun agak kecil kemungkinan. Karena kan kalau kita udah nyuap, lulus PNS, lulus polisi, lulus tentara, kita nyuap, kita udah pasti menzolimi orang lain. Karena harusnya ada orang lain yang lulus, gara-gara ketimpa sama uang kita, akhirnya dia nggak jadi lulus, kita yang lulus. Kita zolimi haknya, kita ambil haknya. Maka kalau kenal sama orangnya, jumpai dia, minta maaf sama dia, minta ridho sama dia. Tapi saya rasa kecil kemungkinan jumpa. Mana tahu-tahu kita siapa yang kita timpa pakai uang kita. Naudzubillah. Dan ingat Pak, ingat Bu, sistem yang ada tidak bisa mengalahkan hukum Allah. Jangan sistem dijadikan alasan. Ustadz memang udah gitu sistemnya sekarang. Ustadz macam mana lah kalau nggak kayak gitu nggak lulus. Nggak ada alasan. Semua itu perasaan nggak bisa mengalahkan hukum Allah. Hukum Allah di atas segalanya. Maka yang kerja-kerja di bank,
Sekarang ini ada komunitas, Pak. Ada komunitas namanya, kalau di Pekanbaru setahu saya namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Jadi orang ini kerjanya menyuarakan soal supaya kita meninggalkan harta-harta riba kepada seluruh masyarakat, terutama umat-umat Islam. Jadi gara-gara lisan mereka, gara-gara dakwah mereka, sudah banyak orang yang kerja di leasing, dia tinggalkan pekerjaannya karena takut kepada Allah. Udah banyak orang yang kerja di bank, dia rela tinggalkan penghasilannya yang udah terlanjur besar demi takut kepada Allah. Nah, makanya penghasilan-penghasilan yang syubhat seperti itu harusnya kita hindari. Nah, maka anak ibu kalau mau masuk kerja ditawari, bisa masuk Bu, tapi harus kasih uang sekian. Jangan mau Bu, pertaruhannya akhirat ibu. Yang dipertaruhkan akhirat anak kita. Dapat dunia sedikit, akhirat yang banyak dia korbankan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayo lebih baik kita di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan baik hubungan kita kepada Allah, baik ibadah kita, baik juga muamalah kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang beruntung, dan nantinya kita semua akan Allah kumpulkan di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kuis. Berapa orang nih, Pak?